kewajiban dan aturan. Sebelum kita mempelajari hak, kewajiban dan aturan ini, pernah anak ibu mendengar hak? Baik. Apa itu hak? Yang kita terima. Nah, apa itu hak? Yang kita terima. Kemudian kewajiban. Apa yang dikatakan dengan kewajiban tahu? Harus kita lakukan. Yang harus Kita lakukan. Nah, jadi antara hak dan kewajiban ini mana yang terlebih dahulu kita laksanakan? Kewajiban. Kita laksanakan kewajiban, baru kita minta hak kita. Apa contohnya? Meminta meminta uang. Minta uang pada orang tua kita. Itu adalah hak kita sebagai anak. Orang tua kewajibannya memberikan uang kepada kita. Nah, setelah kita laksanakan kewajiban, kita belajar, kita laksanakan perintah yang diapakan oleh orang tua kita, baru kita minta hak kita. Contohnya uang jajan pergi sekolah itu hak kalian, harus diberikan oleh orang tua. Kemudian lagi aturan. Benar ibu mendengar aturan? Apa itu aturan? Yang harus kita patuhi. Apa lagi? Apa lagi? Yang tidak kita lakukan. Aturan yang tidak kita lakukan. Aturan yang Apa lagi? harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan. Jadi aturan itu adalah Harus kita patuhi. yang harus kita patuhi. Berarti sebuah yang harus kita lakukan. Maksudnya apa? Setiap kelas mungkin ada aturannya masing-masing. Setiap sekolah mungkin ada aturannya masing-masing. Aturan di sekolah yang lain mungkin tidak sama dengan aturan di sekolah kita. Biasanya aturan itu dikatakan dengan tata tertib. Nah, tahu nih ibu tata tertib? Nah, tata tertib sekolah kita ada sama dengan sekolah orang? Mungkin berbeda. Sebelum kita mempelajari itu, anak ibu harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu menjelaskan makna aturan dan norma. Yang keduanya, mengidentifikasi aturan rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Yang ketiganya, mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menjelaskan aturan dalam menghasilkan keputusan bersama. Yang kelima, menerapkan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan yang akan kita capai pada akhir pembelajaran kita. Jadi semua tujuan yang kelima itu harus kita apakan? Kerjakan. Kita kerjakan. Terapkan. Bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu tentang aturan dan norma. Aturan dan norma memiliki makna yang hampir sama. Coba baca Melisa, apa itu aturan? Coba baca. Aturan dan norma merupakan panduan sebagai pengendali tingkah laku masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan tertib. Jadi itu adalah yang dikatakan dengan aturan. Aturan dan norma merupakan panduan sebagai pengendali tingkah laku masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan tertib. Jadi setiap daerah mempunyai aturan atau norma yang berlaku. Makanya ada istilah yang mengatakan di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Apa maksudnya? Tahu apa maksudnya? Berarti dimanapun kita berada, kita harus menyesuaikan kehidupan kita dengan daerah tersebut. Jangan kita berada di daerah orang, kita mau melaksanakan aturan yang ada di daerah kita, tidak boleh. Nanti orang itu akan marah kepada kita. Jadi makanya kalau kita berada di daerah orang, patuhilah aturan adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Kemudian aturan biasanya tertulis. Ada sanksi atau hukuman jika melanggar aturan. Sementara itu, norma biasanya tidak tertulis dan sanksinya berupa
teguran dan masyarakat. Itu beda aturan dan norma. Apa beda aturan dan norma? Aturan biasanya tertulis. Kalau norma biasanya tidak tertulis. Jadi sanksinya adalah teguran dari masyarakat. Kalau aturan, nah, siapa yang melanggar akan kena hukum atau sanksi yang akan diberikan. Kalau melanggar norma apa yang akan terjadi? Kalau melanggar norma apa? Hukumannya bagaimana? Hanya teguran dari hanya teguran dari masyarakat. Kalau melanggar aturan apa? Ada sanksi atau hukuman yang akan diberikan. Siapa yang melanggar akan kena hukuman atau sanksi. Kalau norma? Kalau siapa yang melanggar norma akan ada teguran dari masyarakat. Mungkin masyarakat kita akan dikucilkan oleh masyarakat tempat tinggal kita kalau kita melanggar norma itu. Tapi kalau aturan bagaimana? Kalau aturan bagaimana? Hukuman jika melanggar aturan. Ada sanksinya, ada hukuman yang akan diberikan. Contohnya di sekolah ada aturan di kelas ada. Misalnya siapa yang tidak membuat PR apa sanksinya? Kena. Dikasih dendanya apa? Itu namanya aturan. Kalau aturan itu siapa yang melanggar akan kena sanksi. Sanksinya apa tadi? Dikasih pena. Nanti pena itu akan dikasihkan kepada teman yang membuat PR. Beruntunglah bagi teman yang membuat PR.